Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hari ini kami dari kelompok Ibu Maria dan saya sendiri, Eva Selawati, CGP Angkatan 11, kami ingin memaparkan modul 2.3 ruang kolaborasi. Baik teman-teman, di sini ada Ibu fasilitator kami, Ibu Nurhayati Geni, lalu ada pengajar praktik Ibu Mistia. Jadi di sini kami akan memaparkan teknik alur tirta dalam percakapan coaching dalam supervisi akademik. Yang dimana alur tirta ini yang pertama adalah T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Nah, baik teman-teman, kita akan membahas satu persatu. Praktik coaching kasus 1. Latar belakang coaching. Bu Eva adalah seorang guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Batam. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus dan bersemangat saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, dan ada juga murid yang sangat lemah dan menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Jadi tujuan kegiatan coaching di sini, Bu Eva ini ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawat, yaitu Ibu Maria, agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat siswa menjadi lebih memahami pembelajaran yang disampaikan dengan lebih baik. Selanjutnya, praktik coaching yang kedua adalah kasus dari Ibu Maria, yang dimana di sini latar belakang coachingnya, Bu Maria adalah seorang guru di SMA Negeri 4 Batam. Beliau merasa kesulitan dalam mengajar matematika karena masih banyak murid yang belum memahami matematika dasar. Akibatnya sering membuat murid merasa jenuh dalam pembelajaran. Tujuan kegiatan coaching Bu Maria dan Bu Eva ini adalah Bu Maria ingin sharing ataupun meminta pendapat kepada rekan sejawatnya, yaitu Ibu Eva, agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi agar murid tersebut bisa memahami matematika dasar dan menjadi semangat dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi di sini ada beberapa tahap refleksi, yaitu yang pertama adalah refleksi kasus yang pertama. Assalamualaikum, Baik Bu Maria. teman-teman, bisa kita. Waalaikumsalam Bu Eva. Bu Maria, bagaimana nih kabar Ibu? Sehat nggak Bu? Alhamdulillah, saya sehat. Bu Eva bagaimana dengan kabarnya? Alhamdulillah Bu Maria sehat sekali Bu. Bu Maria, ngomong-ngomong, ada nggak nih waktunya sebentar Bu? Kebetulan nih Bu Eva, saya lagi di jam kosong. Boleh untuk Bu Eva pasti yang tidak gitu. Mantap, berarti boleh ya Bu ya. Gini Bu, ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan Bu. Wah, sepertinya saya semangat nih kalau mendengar cerita dari Bu Eva nih. Silakan Bu Eva, apa yang ingin Ibu Eva diskusikan nih pada kesempatan kali ini? Oke, jadi begini Bu Maria, ada beberapa hal nih yang ingin saya bicarakan dan saya utarakan kepada Bu Maria, yaitu tentang pembelajaran saya di kelas Bu. Jadi Bu, saya di kelas itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran Bu, khususnya pada pembelajaran PPKN. Nah, khususnya ini Bu di kelas 11 TOI 2. Salah satu permasalahannya Bu, yaitu lemahnya siswa dalam menangkap pembelajaran. Mereka juga kurang antusias Bu dalam belajar. Dan Bu, satu lagi yang penting, mereka sulit konsentrasi. Oh, jadi Bu Eva saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan PPKN ya, karena murid-muridnya kurang konsentrasi dan kurang antusias dalam belajar PPKN Bu Eva. Begitu ya Bu Eva?
Betul Bu Maria. Rasanya kok saya kesulitan di saat mengajarkan PPKN di kelas 11 TOI 2 ini, Bu. Oke, baik Bu, baik. Nah, apa nih yang Ibu Epa harapkan dalam percakapan kita pada hari ini nih? Baik Bu Maria, tentu saya itu berharap banyak Bu. Jadi harapan saya dengan diskusi bersama Bu Maria yang cantik ini, saya mendapatkan solusi serta gambaran yang ingin saya lakukan nih ke depannya Bu Maria. Gitu. Wah, Bu Epa nih luar biasa ya sampai segitunya gitu kan. Baik Bu Epa, kalau begitu nih, apa yang bisa Bu Epa lakukan untuk menumbuhkan motivasi tersebut nih? Oke, ada sih Bu Maria, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang materi PPKN yang saya ajarkan, terkhususnya pada kelas 11 TOI 2 ini. Saat mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang materi yang saya ajarkan nih di kelas itu, ketika saya bertanya, mereka memang kurang paham dan kurang konsentrasi, padahal saya udah berusaha mengajarkan materi-materi tersebut dengan penuh semangat Bu Maria. Lalu pas ketika saya tanya yang saya ceritakan tadi, mereka kurang paham. Ketika saya tanya, mereka cenderung diam, serta ada juga yang bilang polosnya tidak tahu Bu Maria, dengan berbagai alasan lah yang disampaikan oleh peserta didik saya Bu Maria. Saya rasa Bu Maria, pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menyenangkan, kurang interaktif, terlalu fokus pada saya terlalu banyak menjelaskan. Nah, sehingga pasti mereka merasa bosan sepertinya, Bu. Wah, luar biasa ya Bu Epa. Walaupun anaknya kurang antusias, tapi Bu Epa masih tetap semangat gitu memikirkan pembelajaran seperti apa gitu yang ingin Bu Epa Bu Epa inginkan gitu. Nah, kira-kira nih Bu Epa, kondisi idealnya yang Ibu Epa inginkan pada saat pembelajaran PPKN itu seperti apa sih? Menurut saya Bu ya, anak-anak yang antusias dalam pembelajaran PPKN itu, yang pertama, salah satunya ketika saya menjelaskan, mereka mendengarkannya Bu. Lalu ketika ada sesi tanya jawab nih, pada saat saya menjelaskan, selesai daripada menjelaskan, saya selalu bertanya tentang materi-materi, saya akan kaitkan kontekstual dengan kehidupan nyata. Nah, jadi mereka itu berlomba-lomba untuk menjawab. Kenapa? Karena materi yang saya ajarkan itu tentang kehidupan sehari-hari, tentang attitude, tentang Pancasila, yang memang mereka itu sering melakukan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Lalu ketika penyampaian materi diskusi, mereka berani tampil dan berkolaborasi dengan kawan dan tidak cenderung diam, pasif. Nah, ini dia Bu yang paling penting. Dan terakhir nih, ketika ada assessment dari lembar LKPD yang saya buat, yang sudah cantik-cantik saya siapkan untuk mereka. Nah, mereka itu bisa menjawabnya. Kenapa? Karena soal LKPD yang saya berikan kepada siswa itulah yang sudah saya jelaskan. Seperti itu Bapak Bu Maria. Wah, keren sekali ya Bu Epa. Mungkin nih Bu Epa ya, kalau saya jadi siswa Bu Epa, wah, nggak akan tidur saya di kelas itu. Pasti saya akan mengikuti pembelajaran Bu Epa nih sepenuhnya. Nah, jika nih dirankingkan nih dengan nilai 1-10, berapa nih Bu Epa berikan untuk metode yang Ibu Epa inginkan kepada murid-murid Bu Epa? Saya rasa ketika tadi saya menyampaikan metode trik interaktif yang bisa saya terapkan nanti di kelas, saya rasa rankingnya bisa 10 Bu Maria. Wah, mantap sekali ya Bu Epa. Nah, apa nih rencana Bu Epa? Dan apa langkah-langkah yang Ibu Epa lakukan agar keinginan Bu Epa ini segera tercapai? Baik Bu Maria. Nah, ada beberapa hal penting yang akan saya lakukan kepada siswa. Salah satunya ilmu yang saya dapatkan dari CGP ini. Salah satunya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, dan akan saya masukkan
dalam proses pembelajaran saya di kelas 11 TOI 2 nanti Bu. Yang pertama, pada saat sebelum belajar saya akan mengajak anak-anak itu untuk berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat, memberikan mereka semangat, motivasi, cerita dalam bentuk video, serta tidak lupa saya akan memberikan ice breaking untuk melatih konsentrasi mereka. Lalu setelah itu saya akan memberikan pertanyaan pemantik supaya mereka itu tergugah dan antusias dalam belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu Bu Maria, ini yang paling penting, saya akan menerapkan metode pembelajaran problem based learning yang dimana saya akan memberikan sebuah masalah kepada siswa sehingga dari satu kelas itu saya akan bagikan beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini akan mencari data tersebut. Jadi sehingga per kelompok ini nanti akan ada tugasnya masing-masing. Ada jadi pemapar, notulen, dokumentasi, terus ada yang cari pantun sehingga ruh dalam pembelajaran yang saya terapkan nanti itu ada keaktifan dari peserta didiknya. Lalu Bu Maria, setelah selesai berdiskusi, masing-masing siswa akan memaparkan nih diskusinya tentu dengan percaya diri. Nah, ada sosial emosionalnya kan Bu Maria kan? Salah satunya apa? Pengambilan keputusan. Dan saya juga akan memberikan penguatan tentang pemaparan dari siswa tersebut. Jadi ketika sudah siswa presentasi, saya akan memberikan penguatan supaya jelas materi tersebut. Saya juga akan memberikan soal ini yang paling penting Bu Maria. Saya akan memberikan soal-soal assessment dalam bentuk games. Salah satunya aplikasi yang saya andalkan itu adalah aplikasi Word Wall, di mana siswa itu luar biasa semangat. Karena beberapa minggu yang lalu saya sudah terapkan di kelas lain dan saya akan coba nih di kelas 11 TOI 2 ini. Wah, keren sekali ya Bu Epa, luar biasa. Saya rasa Bu Epa ya, dengan Bu Epa begitu mungkin semua siswa di kelas itu tidak akan yang mengantuk, tidak ada yang mengantuk lagi. Nah, kira-kira nih Bu Epa, siapa yang dapat membantu Bu Epa untuk menerapkan pembelajaran seperti ini? Baik, berbicara tentang yang dapat membantu saya dalam menerapkan proses pembelajaran yang saya katakan tadi Bu, tentu yang pertama itu adalah rekan sejawat. Jadi rekan sejawat saya itu ada Ibu Dina, ada Ibu Atika yang masih muda, yang masih fresh baru lulus, yang dimana beliau itu memang menguasai teknologi luar biasa. Nah, saya bisa belajar dengan mereka bagaimana sih proses pembelajaran interaktif, bagaimana sih mengaitkan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat zaman Maria. Serta saya juga nih butuh sarana dan prasarana seperti InFocus, seperti speaker dan lain sebagainya, serta saya juga perlu dukungan dari kepala sekolah. Itu yang paling penting Bu Maria. Wow, keren sekali ya Bu Epa. Nah nih Bu Epa nih, kira-kira berapa lama nih waktu yang Ibu Epa butuhkan untuk menerapkan pembelajaran yang seperti Ibu Epa inginkan ini? Nah Bu, kalau waktu ya Bu ya, sepertinya Senin depan Bu. Karena di Senin depan tuh saya masuk tuh pas di kelas 11 TOI 2. Senin depan berarti kalau hari ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti ada waktu 3 hari nih. Saya akan mempersiapkan dengan baik Bu. Oke, baik. Luar biasa ya Bu Epa. Nah, komitmen apa nanti yang Ibu Epa lakukan agar rencana Bu Epa ini bisa berjalan dengan lancar? Oke, baik Bu. Berbicara tentang komitmen, tentu komitmen yang ada dalam diri saya yang pertama adalah konsisten. Nah, konsisten itu penting sekali Bu. Lalu pembiasaan. Lalu selanjutnya terus belajar terkait metode interaktif. Nah, saya juga akan berkolaborasi nih tadi yang saya bilang dengan Ibu Dina, Ibu Tika, teman sejawat saya dalam mengampu pembelajaran PPKN di SMK Negeri 1 Batam, Bu. Wow, luar biasa ya Bu Epa. Nah, tadi kan Bu Epa bilang berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Nah, apakah Ibu Epa perlu dukungan dari pihak lain yang Ibu Epa butuhkan? Ya, betul Bu. Kalau dibilang pihak lain tentu ya tadi yang saya bilang rekan sejawat, kepala sekolah, tim sarana dan prasarana, yang paling penting juga Bu, siswanya Bu. Oh begitu ya Bu Epa. Nah,
Semoga ya Bu Epa mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar apa yang Ibu Epa inginkan. Nah, semoga bagaimana nih perasaan Bu Epa sekarang setelah melakukan diskusi dengan saya pada hari ini nih? Alhamdulillah Bu Maria, saya merasa senang dan bahagia. Hati saya merasa lega karena apa yang menjadi gundak permasalahan saya ada solusinya ternyata Bu Maria. Masya Allah, bersyukur kali Bu Epa kalau seperti ini. Saya merasa senang mendengarnya. Jadinya saya kayaknya kalau jumpa Bu Epa itu tidak akan pernah menolak ketika Bu Epa mengajak diskusi. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu Epa sampaikan? Sepertinya enggak Bu, cukup itu saja Bu. Oke, baik Bu Epa. Terima kasih. Saya tunggu ya cerita menarik dari Bu Epa setelah Bu Epa menerapkan tindakan yang Ibu Epa inginkan dan bagaimana hasilnya nanti. Saya tunggu ya Bu Epa cerita Baik selanjutnya. Bu Maria, ya baik Bu Maria, terima kasih waktunya Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Epa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam Bu Epa. Bu Baik, Maria, dari bagaimana nih kabar refleksi Ibu? kasus satu Sehat nggak Bu? ini yang dimana menunjukkan Alhamdulillah bahwa saya sehat. coaching Bu itu Epa dapat bagaimana dengan efektif kabar? Alhamdulillah membantu seorang Bu guru Maria sehat sekali Bu. menghadapi Bu Maria, tantangan di kelas ngomong-ngomong, dengan alur ada nggak nih cerita. waktunya Proses sebentar? coaching dapat diarahkan Eh, dengan baik kebetulan dari nih Bu Epa, identifikasi saya lagi masalah di jam kosong. hingga perencanaan Boleh aksi untuk Bu Epa pasti dan yang tanggung yang jawab. tidak gitu. Mantap, Keberhasilan berarti implementasi rencana aksi boleh ya Bu ini ya. Gini Bu, tergantung pada konsistensi ada Bu sesuatu Eva hal dalam yang ingin menjalankan saya diskusikan Bu. dukungan dari pihak Oh. terkait. Wah, sepertinya Oke, Assalamualaikum Refleksi kasus warahmatullahi kedua. wabarakatuh Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Epa. Bagaimana nih kabar Bu Maria hari ini? Alhamdulillah, saya baik nih Bu Epa. Bagaimana dengan kabar Bu Epa? Alhamdulillah Bu, saya juga baik Bu. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Nah, saya tadi mencari Ibu loh, sesuai dengan WA saya tadi malam kepada Ibu. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bu? Iya, tadi jadwal saya lagi mengajar. Sekarang jadwal saya kosong Bu Maria. Oh iya, tadi malam Bu Maria WA saya mau ngajak ngobrol. Adakah yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Bu Epa, saya butuh teman untuk bercerita. Karena beberapa hari ini saya merasa mengganggu di pikiran saya Bu Epa. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama lah ya Bu, mungkin sekitaran 10 sampai 15 menit lah ya. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Maria, apa nih yang mau Bu Maria bicarakan malam ini Bu? Nah, jadi begini Bu Epa, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Epa tentang pembelajaran matematika saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala Bu Epa dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran matematika. Di sini lemahnya siswa dalam matematika dasar. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Bu Epa dalam memahami materi dasar seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Padahal materi ini mereka dapatkan sejak tingkat sekolah dasar Bu Epa. Jadi saya merasa kesulitan dalam proses pembelajaran Bu Epa. Oh, jadi Bu Maria saat ini mengalami kesulitan nih dalam mengajarkan matematika karena murid-murid kurang menguasai materi dasar matematika kepada murid-murid Bu Maria, begitu ya? Ya Bu Epa, rasanya kok saya kesulitan sekali ya di saat mengajarkan pada materi lain. Ingin mendapatkan apa nih? Dan kita
kita hari ini. Harapan malam saya dengan diskusi bersama Bu Epa nih, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang kurang memahami matematika dasar di pembelajaran saya, Bu Epa. Oke, berarti apa yang bisa lakukan? Berarti apa yang bisa dilakukan Bu Maria supaya murid-murid Bu Maria itu bisa memahami materi dasar matematika ini, Bu? Ya Bu Epa, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang materi dasar matematika saat mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang materi yang saya ajarkan, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum. Dan mereka menjawab sudah paham, Bu Epa. Tetapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya rendah-rendah, Bu Epa. Dan itu bukan karena mereka tidak paham dengan materi yang barusan saya berikan. Tetapi mereka itu kurang pahamnya di bagian dasar matematika atau aljabarnya. Padahal saya selalu mengulang cara atau trik perhitungan dasar seperti perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Tapi anak-anak masih juga belum paham, Bu Epa. Begitu ya, Bu. Menurut Bu Maria, anak-anak yang sudah memahami perhitungan dasar matematika itu yang seperti apa sih, Bu Maria? Menurut saya ya Bu Epa, anak-anak yang sudah memahami perhitungan dasar matematika itu adalah mereka yang mampu melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan benar dan mandiri, Bu Epa. Mereka juga mampu mengenali dan mengurutkan pecahan dengan pembilang atau penyebut yang sama. Selain itu, mereka juga bisa menyelesaikan persamaan sederhana dan menemukan pola hubungan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian, Bu Epa. Jadi mereka paham tahap-tahap menyelesaikan soal-soal tersebut, Bu Epa. Oke. Jadi anak-anak paham nih tahapan menyelesaikan soal-soal. Salah satunya operasi dasar matematika dengan benar dan mandiri dan bisa mengubah bentuknya, hasil akhirnya dengan benar. Begitu ya idealnya tadi yang saya dengar? Iya, kira-kira begitu idealnya, Bu Epa. Baik Bu Maria. Kalau anak-anak nih di level itu kita bilang point levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali nih di level 1, menurut Bu Maria, nih anak nih yang di kelas Bu Maria ini berapa nih levelnya nih? Kalau saya amati ya Bu Epa, beragam sekali Bu Epa murid-murid saya di kelas 11 ini memahami operasi dasar matematika. Ada yang menurut saya itu di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakannya. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya masih salah Bu Epa. Nah, kalau di rata-rata itu menurut saya sih di poin 5 lah dari idealnya Bu Epa. Oke. Jadi menurut Bu Maria, Bu Maria ini murid-murid Ibu ini di level 5 ya Bu ya, untuk memahami tentang operasi dasar matematika. Nah, apakah ada nih kemungkinan murid-murid ini berada di level 10 Bu Maria? Nah, bisa Bu Epa, dengan hasil akhir operasi dasar matematika dengan benar, berarti murid-murid paham. Mereka bisa kok berada di level 10 Bu Epa. Menurut Bu Maria, apa yang bisa Bu Maria lakukan untuk membantu murid-murid Bu Maria ini berada di level itu dalam memahami operasi matematika dasar ini, Bu? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Bu Epa. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham dengan perhitungan dasar matematika? Saya ada beberapa ide sih Bu Epa. Wah, ide. Apa itu Bu Maria? Nah, jadi begini Bu Epa. Saat saya mengajar kemarin, saya hanya menggunakan metode ceramah. Menulis contoh mengerjakan operasi dasar matematika. Lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, dengan begitu saja tidak akan membantu murid saya dalam menyelesaikan permasalahan ini Bu Epa. Sepertinya saya harus melakukan beberapa langkah agar murid saya bisa melakukan perhitungan dasar lebih baik.
Misalnya, saya melakukan pertanyaan pemantik. Saya mulai dengan pertanyaan, mengapa penting memahami operasi dasar matematika? Kemudian saya juga boleh memberi pertanyaan, bagaimana operasi dasar matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin dengan pertanyaan pemantik mereka lebih semangat untuk memahaminya, Bu Epa. Kemudian, saya melakukan langkah pengurutan prosedural. Saya mengajarkan konsep dasar matematika secara bertahap kepada murid-murid saya. Kemudian langkahnya saya lakukan yaitu penjelasan konsep, di mana di situ saya akan menjelaskan konsep dasar matematika dengan cara yang mudah dipahami murid saya menggunakan contoh yang konkret. Kemudian saya melakukan latihan dan umpan balik. Di sana saya memberikan latihan yang cukup dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Latihan yang berulang untuk membantu murid memperkuat pemahamannya mereka. Kemudian saya juga bisa melakukan diskusi kelompok, Bu Epa, dengan mengajak siswa saya untuk berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan permasalahan matematika tersebut. Nah, rencana saya untuk saat ini seperti itu sih, Bu Epa. Good job. Nah, Bu Maria, apa nih ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Maria ini? Nah, Bu Epa, ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan dengan mudah karena sudah memahami perhitungan dasar matematika dengan hasil yang benar dan tepat. Baik Bu Maria, menurut Bu Maria, apakah ada nih kendala dari rencana aksi yang akan Bu Maria terapkan nih di dalam pembelajaran nanti, Bu? Mungkin kendalanya saya perlu meluangkan waktu untuk memberikan pemahaman konsep kepada murid-murid saya dan tenaga yang ekstra dan banyak bersabar, Bu Epa, karena menghadapi anak SMA tetapi masih mengajarkan materi di tingkat sekolah dasar. Jadi saya harus banyak-banyak bersabar, Bu Epa. Nah, menurut Bu Maria, kapan waktu ideal untuk memberi penguatan kepada murid-murid agar siswa Bu Maria ini memahami nih tentang matematika dasar tersebut, dan solusi apa nih untuk kendala itu? Karena pelajaran matematika itu 1 minggu 2 kali pertemuan ya, Bu Epa, saya meluangkan waktu di awal pembelajaran mengingatkan sedikit dan memberi penguatan mengenai matematika dasar kepada murid-murid saya. Dan langsung mengaitkan nih dengan kehidupan nyata seperti penjumlahan dan pengurangan. Saya langsung mengaitkan, misalnya kalau mereka tanda negatif itu saya misalkan dengan hutang, tanda positif itu saya misalkan dengan membayarnya. Nah, jika sedikit demi sedikit saya lakukan setiap hari, maka murid-murid akan mudah memahami matematika dasar, Bu Epa. Nah, Bu Maria, adakah seseorang yang mungkin nih bisa membantu Bu Maria untuk mempersiapkan pembelajaran itu, Bu? Ada sih, Bu Epa. Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Maria dan Pak Anam. Untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi. Bu Maya dan Pak Anam juga bisa menerapkan di kelasnya. Jadi kami saling berkolaborasi, Bu Epa. Wih, luar biasa keren. Nah, jadi Bu Maria, kira-kira kapan nih Bu Maria mau menerapkan di kelas? Nah, ini kan nanti hari Jumat nih, Bu Epa. Kebetulan ada jam pelajaran saya. Saya akan mencobanya mulai dari hari Jumat besok, Bu Epa. Oke, berarti hari Jumat ya. Mantap, Bu. Nah, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Nah, apa nih yang Bu Maria dapatkan dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini, Bu? Tadi kan awalnya saya bingung ya, Bu Epa, tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang materi dasar matematika. Tapi, Bu Epa, di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran selanjutnya di kelas saya sampai murid-murid menguasai tentang perhitungan dasar matematika. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Maya dan Pak Anam agar saya merasa lebih bersemangat, Bu Epa, dengan diskusi hari ini. Wih, keren Bu Maria. Kalau gitu
Kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu Maria. Saya pengen dengar nih cerita tentang keseruan belajar di kelas Bu Maria. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support. Kira-kira ada lagi nggak Ibu yang perlu Ibu sampaikan? Baik Bu Epa, saya rasa sudah cukup untuk sekarang ya Bu Epa. Terima kasih ya Bu Epa sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu, sampai ketemu minggu depan ya Bu Maria dengan cerita yang seru. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam. Siap Bu Epa. Lanjut. Langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. refleksi Bu Maria. kasus 2. Dari kasus 2 ini menunjukkan Waalaikumsalam bahwa warahmatullahi wabarakatuh, coaching itu Bu dapat Epa. memberikan dukungan dalam mengatasi tantangan murid Bagaimana belum nih memahami kabar Bu matematika Maria dasar hari di ini? sekolah menengah atas. Jadi, Bapak Ibu, Alhamdulillah, saya proses baik coaching nih Bu dengan Epa. alur Tirta ini Bagaimana membantu dengan kabar Bu mengarahkan Epa? diskusi dari identifikasi masalah hingga perencanaan aksi dan Alhamdulillah Bu, tanggung saya juga jawab. baik Bu. Keberhasilan implementasi rencana ini bergantung Alhamdulillah, pada syukurlah komitmen Bu Bu. Maria Nah, dan saya tadi dukungan mencari dari Ibu pihak-pihak loh, terkait. sesuai dengan Baik, WA saya tadi Bapak malam. Ibu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.